Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya beri tema pagi ini yaitu kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Paskah pertama kali muncul di Perjanjian Lama. Pada saat itu Tuhan meminta bangsa Israel untuk membubuhkan darah anak domba pada kedua tiang pintu dan ambang pintu rumah mereka. Keluaran 12 ayat 27. Hal itu supaya anak sulung mereka dilalukan dari maut pada saat tulah ke-10 terjadi di Mesir. Peristiwa ini disebut Paskah, yang berarti dilalukan. Apa yang terjadi pada waktu itu merupakan nubuatan tentang Yesus Kristus yang turun ke dunia ini dengan tujuan menyelamatkan umat manusia. Yesus disebut dengan anak domba Allah, sama dengan peristiwa di atas, di mana darah anak domba dicurahkan untuk keselamatan anak sulung. Darah anak domba Allah juga harus tercurah agar setiap dosa umat manusia dapat dihapuskan. Yohanes 3 ayat 16. Darah Kristus yang mahal telah menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Marilah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapannya. Penebusan yang mahal membuat kita harus benar-benar menyadari bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri lagi. Apa yang kita miliki semuanya adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, hidup kita beserta segala apa yang kita miliki harus benar-benar kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Apakah yang sudah kita persembahkan bagi Tuhan saat ini? Sudahkah kita mempersembahkan korban yang harum melalui hidup kita? Sudahkah keluarga kita mencerminkan kasih Tuhan di dalamnya? Sudahkah kita bekerja di dalam prinsip kebenaran firman-Nya? Sudahkah kita menjadi saluran berkat melalui kekayaan yang Tuhan percayakan bagi kita? Sudahkah kita menanggalkan segala dosa yang membelenggu hidup kita? Kalau kita bisa memiliki dan mendapatkan semua yang kita punyai sekarang, itu bukanlah oleh karena kekuatan dan gagah kita. Tuhan bisa memberi dan mengambil semua yang ada. Ayub 1:21. Biarlah hidup yang kita hidupi sekarang dan apa yang kita miliki dapat kita pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, oleh karena darahnya telah menebus segenap hidup kita. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Alkitab mengatakan dengan tegas bahwa Kristus bangkit, dan kebangkitan inilah yang mengubah kehidupan para murid Yesus dari kondisi kerohanian mereka yang penuh dengan keraguan-raguan kepada satu pengharapan yang pasti. Kebangkitan Kristus juga menjadi dorongan bagi kita untuk menggenapi visi dan misi Tuhan kepada para murid untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa dan menjadikan semua bangsa muridku. Saudara yang kekasih, mari kita jadikan kebangkitan Kristus sebagai penegasan bahwa Yesus adalah tanda kemenangan
yang layak disebarkan. Dosa dan maut telah dikalahkan, berganti dengan terang dan harapan. Kabar bahagia inilah yang harus kita sebarkan untuk memberi sukacita pada banyak orang. Kiranya terjadi transformasi yang baik dalam hidup kita di hari Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati